Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Julian Toriana, mewakili dari kelompok 10. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual dari topik 2 mata kuliah CESL. Instruksi dari demonstrasi kontekstual itu ada 3, yaitu mempresentasikan hasil diskusi lembar kerja sebelumnya, yaitu ruang kolaborasi 2.4 dan 2.5, kemudian menganalisa film tema agen perubahan yang sudah dicontohkan itu film Laskar Pelangi, kemudian Dead Poets Society, dan juga Sekolah Rimba. Kemudian mendemonstrasikan teknik CESL yang dipaparkan dalam file yang dicantumkan dalam tugas tersebut. Baik, pertama kita akan mereview film Laskar Pelangi, film yang populer pada zamannya, sudah pasti semua orang pada mengetahuinya dan juga atau bahkan membaca novelnya, karena ini merupakan adaptasi novel. Dari film ini kami telah berdiskusi dan dapat menyimpulkan bahwa jadi guru itu perlu perjuangan, perlu struggle, tidak semudah yang Anda pikirkan menjadi seorang guru itu, terutama dalam konteks Indonesia yang sangat luas dan di mana pendidikannya, sosial ekonominya itu tidak merata sama sekali. Mungkin di kita di Pulau Jawa pendidikan yang kemajuannya bagus, namun berbeda seperti yang digambarkan dalam film Laskar Pelangi ini. Hubungannya dengan diversity, yaitu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pendidikan di suatu tempat A mungkin akan berbeda dengan tempat B. Nah, akan tetapi seorang guru harus selalu memiliki nilai idealisme, harus selalu memiliki harapan yang tinggi, harus selalu yakin dan optimis bahwa semua orang harus mendapatkan pendidikan, semua orang bisa melakukan ini, semua siswa bahkan bisa mencapai ini, bisa menjadi presiden, bisa menjunjung karir yang tinggi. Walau dalam hakikatnya seorang peserta didik itu bergantung pada keluarganya. Seperti yang dalam film Laskar Pelangi itu, banyak yang memandang bahwa anak itu lebih bagus dimanfaatkan saja sebagai pekerja, terlebih ke eksploitasi dan tidak bagus. Memang semua orang itu memandang pendidikan itu berbeda. Orang tua itu terkadang memiliki tujuannya tersendiri ketika mempunyai anak. Apakah ini anak buat apa? Apakah ini untuk apa tujuannya? Ada yang memandang pendidikan itu tidak penting, ada yang memandang mungkin pendidikan itu penting, ada yang memandang mereka menyekolahkan itu hanya untuk mengisi kegiatan anak selama jam 7 sampai jam 12 agar tidak mengganggu orang tuanya bekerja. Seperti itu, macam-macam. Intinya sebagai guru kita harus selalu memiliki moral kompas, harus selalu memiliki moral kompas yang benar, yang tinggi, dan juga idealis. Nah, terdapat 3 film yang disarankan oleh tugas ruang kolaborasi tersebut, kita di Laskar Pelangi, Dead Poets Society, dan juga Sekolah Rimba. Namun kami ingin mengutarakan yang berbeda dari saran-saran itu. 3 saran itu, ada film yang sangat menarik mengenai siswa, itu dari film judulnya Like Stars on Earth, atau dalam bahasa Indianya itu Tare Zamin Par. Nah, singkatnya sekolah anak itu, orang ini memiliki kesulitan di sekolah. Dia memiliki nilainya yang selalu rendah dan gurunya selalu memarahinya, dan begitu juga orang tuanya. Akhirnya apa? Dia dipindahkan sekolahnya, dibuang sebutnya oleh orang tuanya, karena orang tuanya itu memandang dia itu seharusnya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, karena dia membandingkan dengan kakaknya yang merupakan high achiever, kakaknya yang merupakan selalu nomor 1 di dalam kelasnya. Akhirnya dia dijauhkan dari keluarganya, kemudian merasa depresi, merasa tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Namun dia tersentuh ketika bertemu dengan gurunya ternyata peduli dengan dia, lalu dia mencari tahu, menselidiki lebih jauh mengapa anak ini begini, mengapa dia begitu. Setelah menganalisis, setelah melihat hasil karya bukunya, tulisan bukunya, ternyata siswa ini memiliki kemampuan, memiliki
latar belakang disleksia. Disleksia itu ketika seorang anak memiliki kesulitan untuk menulis. Akhirnya dia menyadari mengapa siswa ini sulit untuk belajar, mengapa dia tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Guru ini mengetahui dia disleksia juga karena dia sendiri merupakan seorang yang disleksia. Nah, akan tetapi dari pemahaman guru yang penting ini, seorang anak ini bisa berubah. Dia merasa dia bisa menjadi bangkit lagi dari depresinya, dia mulai belajar lagi dengan baik. Inilah mengapa peran guru itu sangat penting. Inilah mengapa kami mengutarakan bahwa guru itu bukan agent of change, melainkan agent of chaos. Karena guru itu memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi. Mereka dapat membimbing dan mendidik siswanya menjadi baik, namun mereka juga dapat menjatuhkan perkembangan dan pendidikan yang dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan pada contoh pada kasus sebelumnya dalam film Tari Zameen Par. Siswa itu memiliki kesulitan disleksia, kemudian di keluarganya selalu memiliki keinginan yang tinggi, pengen selalu bagus, pengen bisa, lalu gurunya juga memarahinya kenapa dia tidak bisa mengikutinya, akhirnya dikeluarkan dari kelas, dihukum dan sebagainya. Sehingga kami sangat strongly argue guru itu merupakan agent of chaos. Sehingga sebagai guru Anda harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Nah, ini merupakan hal-hal yang penting untuk menjadi guru. Everything matters. Semua yang dilakukan oleh guru sangat diperhatikan oleh peserta didik. Bahkan dari penampilan kita dilihat dari kepala sampai kaki, dilihat rambutnya bagaimana, dilihat wajahnya bagaimana, pakaian yang digunakannya. Makanya seorang guru itu harus menjadi profesional. Begitu juga harus menjadi serius, harus menganggap semua hal itu serius, tidak boleh menyepelekan suatu hal. Harus juga considerate, harus mempertimbangkan banyak hal. Be empathic, harus memiliki empati, harus berempati. Ketika siswa sedih, alangkah baiknya sebagai guru untuk menghampirinya dan bertanya, mengapa kamu sedih? Begitu juga harus sabar, karena setiap siswa memiliki keunikannya sendiri, dan juga sebagai guru akan selalu ada tantangan. Makanya kita harus be resilient, harus menjadi kuat, harus menjadi tabah, dan juga harus menjadi sosok yang inspirational, harus menjadi sosok yang menginspirasi peserta didik, mengencouraging, juga mendorong dengan baik. Ingarsa Sutulodo, Imadia Mangun Karso, harus menjadi seorang role model, dan juga harus selalu memiliki pemikiran yang terbuka. If I can do it, so you can too. We can do it. Selanjutnya yang terakhir itu be mindful. Harus selalu mempertimbangkan banyak hal berdasarkan norma dan sosial. Nah, you're breathtaking. Bagaimana caranya kita meraih mindfulness? Kita bisa melakukan dengan meditasi. Meditasi termudah yaitu dengan bernafas secara manual. Tarik nafas, lalu keluarkan. Bila perlu tutup mata Anda, kemudian bilang kepada diri Anda sendiri, tarik nafas, keluarkan. Inhale, exhale. Itulah bagaimana cara meraih mindfulness. Hal seperti ini saya sendiri sering melakukan, terutama ketika di kelas, ketika siswa ribut, terutama atau ketika mengajar kelas 1 yang sangat sulit untuk mengaturnya. Terkadang saya keluar dari kelas, kemudian bermeditasi sebentar, semenit 2 menit, tarik nafas, keluarkan, sudah tenang, baru saya masuk lagi. Selanjutnya set intention. Setelah kita menutup mata kita, setelah kita meraih mindfulness, kita refleksikan diri, kita bertanya kepada hati kita sendiri, mengapa kita menjadi guru? Apa tujuan saya menjadi guru?
Disitulah Anda bisa mencari tahu mengenai diri Anda sendiri. Terakhir, menggunakan T-chart I'm aware. Anda bisa cari ruangannya sendiri. Kemudian pertama kita meraih mindfulness dulu, tarik nafas manual, keluarkan, kemudian berefleksi, menutup mata dan berpikir, berefleksi kembali. Bagaimana pengajaran saya di sekolah? Apa yang setelah saya lakukan bagus? Dan apa yang perlu saya perbaiki? Ada yang bisa saya perbaiki dan akan saya perbaiki. Jordan Peterson. Silakan coba lakukan itu untuk mencari tahu lebih dalam mengenai diri Anda sendiri. Oke, baik, cukup sekian dari saya Gary Zulataurana mewakili kelompok 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.